Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di kota Madinah, yang jawab salam insyaallah hidupnya barokah. Amin. Daun salam di kota Ngawi, yang jawab salam segera pergi haji. Amin. Daun salam di kota Yogyakarta, yang jawab salam hidupnya pasti akan bahagia. Amin. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi faddala alaina bis-sihhah war raqa was sa'adah wat taufiq wal hidayah wal karamah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa ba'da tahiyyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma wa'izatu bima wa'ada al-akhir. Qala idza taqilla hismakum tawadi sayyidul hasanah hamduha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala fi haditsin akhar man addama maulidi kuntu lahu sami'an yaumal qiyamah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Mukarramun, para ulama, para hujjah, para kiai, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Hasan Sadri. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan keadaan sehat, manfaat ilmunya dan juga barokah di dalam mengembangkan dakwah di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini, dan juga para guru, ketua masjid tentunya yang saya muliakan. Melalui wasilah Bapak Haji Ibnu Hajar, saya bisa silaturahmi bersama Bapak Ibu sekalian. Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Wahid Ketua, Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Jakarta Barat, tentu juga teman-teman FWCNU Ansor, Jalur Ansor, dan juga kawan-kawan di ranting se-Kecamatan Grogol, dan termasuk ini Ustadz Kelurahan Jelambar Baru, insyaallah ya. Mudah-mudahan semangat Nahdlatul Ulama di kampung ini makin maju. Amin. Ketua Majelis Taklim Jami Al-Ikhlas Ibu Ustazah Haja Nur Umiyati yang saya muliakan, dan juga Ustazah Haja Tati sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Grogol yang saya hormati, Bapak RT, Pak RW, tokoh masyarakat,
Saya sebut satu persatu biar nggak ngambek ini Bu. Ustadz Agus Maki, ini tulisan hijau biru Bu, bukan tulisan saya, mohon izin Pak Kiai. Dan juga sebisanya saya aja nih bacanya. Bapak RW hadir, tadi saya absenin. Pak RT, Pak RW ini kemarin kita ketemu di perlombaan majlis talim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak RW sehat, Pak RT sehat, dan juga masyarakatnya kuat. Amin. Ini semua mulai dari MC, pembawa acara, Kori, ya, dan juga tim Rebana yang sudah 3 bulan latihan untuk memperingati Maulid. Ya Bu ya, tiap minggu latihan dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi. Amin. Mudah-mudahan Ibu sehat, Ibu tetap semangat, jangan ngantuk dulu, ya Bu. Ceramahnya jangan panjang-panjang, mau Ustaz. Ya, panjang nggak, pendek nggak, yang tengah-tengah aja. Ini peran ibu-ibu sangat besar, tadi sudah dipuji oleh panitia atau DKM. Tanpa ibu-ibu kegiatan Maulid nggak akan berjalan. Tapi kata bapak-bapaknya, apaan Pak Ustaz? Duitnya yang ngasih juga saya katanya. Jadi bapak punya peran, ibu juga punya peran. Alhamdulillah. Yang di depan kita beralih ulama pemujat yang izin tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Adik-adikku tercinta, calon generasi bangsa. Amin. Calon pemimpin kalian semua yang adik-adik insya Allah bakal jadi ketua masjid. Amin. Dan yang duduk di depan ini bakal calon ketua RT RW 20 tahun lagi. RW ya? Enak aja lo menggantiin gua. Ntar dulu Tom, belajar ya. Juga kalian semua subhanul yaum rijalul ghad. Anak muda yang masa kini nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir di setiap sudut kita jalan, kampung kecil, Ujung Bekasi, Tanjung Priok, Cawang, terus Pasar Rebo, mentok dah sono Bogor. Kalau ngurang dikit, Pasar Minggu, Cilandak, Pesanggerahan, Bintaro, Tangerang, Banten. Semarak peringatan hari besar Maulid Nabi, di mana aja ada. Alhamdulillah. Ini menandakan bahwa kita semua umat Islam di akhir zaman ini malah lebih tambah cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semua pengorbanan Bapak Ibu, mulai dari kemarin tuh, yang masak, ya kan, yang urunan, yang infak, yang bersihin masjid, ini AC, ya kan, semua fasilitas yang ada di masjid yang sama-sama kita cintai ini, sampai ada pisang, ada buah, ya kan, ada kopi lagi ditunggu ini. Kata Ustazah Tati nanti takut pantunnya keluar katanya. Jalan-jalan ke Pondok Kacang itu yang dihafalin Ustazah Tati ya. Jangan lupa pakai topi, cakep dong. Dari tadi pantun orang ada yang bilang cakep. Jalan-jalan ke Pondok Kacang, jangan lupa pakai topi. Yang pengen umur panjang cepet bikinin kopi. Pantunnya kita aja kita masjid. Nah yang datang teh. Wala alihi wa sahbihi ajmain, nanti hitam datang. Para kiai, ustazah yang saya muliakan, karenanya kita bersyukur semarak umat Islam Indonesia itu, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, semua Maulid. Maka kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, pencinta Nahdlatul Ulama, mau beda pandangan kayak apa, sekalipun perbedaan pandangan itu boleh, tapi jangan sampai ada yang ngomong Maulid ini bid'ah. Marah Bu.
Ibu ada marah kalau kita ngadain maulid beta. Bulu beta lain dolalah, wakulit dolalah dan final. Enak aja lu ngomong kayak begitu. Udah capek-capek, niatnya ibadah, niatnya cinta Rasul, dibilang beta. Ya kita sih nggak usah berantem sih, Bu. Orang begitu mau biarin aja dia mau apa kayak bodo amat. Gue tetap ngadain maulid tiap tahun. Alhamdulillah. Nah, ini DKM, makanya tetap semangat nih Pak Ketua. Ada Isra Mi'raj, ngadain lagi. Enak kita kalau setahun itu kan luar biasa kita umat Islam. Bukan aja ngadain peringatan maulid, Muharram, ibu-ibu siap juga. Kemudian Isra Mi'raj, insya Allah, ya kan? Nanti bulan Sya'ban menjelang Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan. Pada depan pengajian tuh kita mengus, gak ada habisnya. Maka pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta pengajian, pecinta majelis taklim, pecinta thalabul ilmi, gak ada matinya terus. Bahkan bulan puasa juga makin ramai juga. Makanan kagak, tapi pengajian subuh jalan. Alhamdulillah. Kultum Ramadan berjalan. Alhamdulillah. Ramadan selesai, nanti Idul Fitri. Ada khutbah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri ngapain tuh? Yei, Ustaz. Muter lagi nih mah jadwalnya. Yang kori ngapain? Halal bihalal. Jadi nggak ada habis itu mah. Nggak lama kemudian ada yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapain kita? Ya tahlilan lah. Ya biasis. Makanya yang anti tahlil bahasa pondok kacang goblok. Ini saya ngomong nih. Bahasa orang pondok kacang berani. Yang anti tahlil bodoh. Udah tahlilan dibilang bid'ah. Ngaji dong. Ngaji lembaran mana itu dia? Suruh baca kitab. Buka beberapa hadis yang bilang beta itu. Maka kita nggak usah ikuti ikutan yang begitu. Ini sekarang ini kita lagi diserang memang, yaitu serangan terhadap fikrah, pemikiran. Ini aliran yang aneh-aneh. Saya mohon izin Pak Kiai, kebetulan juga ceramah di rumah sakit RSUD, termasuk rumah sakit Islam Jiwa ini RSIJ ini. Saya jadwal khutbah di situ, walaupun setahun dapat 2 gitu. Tapi baca rutin doa di RSJ, alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, teh lagi. Saya kasih pantun lagi nanti. Iya, yang hitam-hitam. Izin Pak Kiai, tehnya kasih Pak Kiai 1. Ini yang biasa 2, kawin lagi nanti kan. Masna wa sulasa. Kalau tehnya 2 kan jadi masna. Bu, baru pertama dia, alhamdulillah. Jauh Bu, rumah saya Pondok Kacang, Pondok Aren, Tangsel. Izin bagi silaturahmi kita melalui media maulid, dan maulid ini insya Allah membawa barokah. Amin. Yang pulang maulid kita doain utangnya lunas. Kalau dibayar. Yang pulang maulid suami istri makin akur. Pulang maulid hidupnya rezekinya tambah lagi, amin. Pulang maulid anak-anaknya lebih ngapal Quran, yang dari pondok pesantren cepat lulus menjadi santri-santri hafidh-hafidhoh, amin. Termasuk yang lagi nyantren di Korea yang kemarin di lomba STQ, mudah-mudahan anak bapak ada yang masuk STQ nasional, amin. Itu jangan dipandang sebelah mata. Belajar dari STQ, MTQ tingkat lurah, kecamatan, wali kota, provinsi, nasional, bahkan internasional, amin. Jadi bapak-bapak yang memang nggak seneng sama Quran ya salah. Salah satu ciri orang yang mencintai Allah, saya baca min alamati hubbillah itu diantaranya zikrullah. Nah, min ba'di zikrillah yaitu qiraatul Quran. Sebagian tanda zikrullahnya orang itu ada ya qiraatul Quran, qiraatul zikr, ya kan? Dan amalan-amalan ibu yang lainnya, termasuk sholawat. Makanya terima kasih Bu, dan ibu udah luar biasa
Ya, walaupun ada bacaan yang dilewati, saya tahu karena ibu ikan sepat, ikan gabus nggak pakai lele Pak Ustaz. Baca rawinya saya persingkat. Ya, alhamdulillah. Yang kedua kita salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya Ustaz, adadama ya ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita ngaji melalui media maulid ini adalah wahana untuk silaturahmi. Saya dikasih judul melalui maulid kita perkuat ukhuwah dan silaturahmi. Itu sudah jelas bahwa umat Islam di era sekarang tantangannya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dan itu udah jelas, Pak Ustaz. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga nggak ada yang berubah. Tidak ada Quran bertentangan, nggak ada. Yang Pancasila jos itu, ya kan? Bu, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Memang Tuhanannya satu. Yang bilang Tuhan lebih dari satu ya, gimana Pak? Salah menurut kita. Ya angel. Akidah kita harus gitu. La ilaha illallah. Terus itu perbanyak itu Pak. Itu kalau orang udah bacaannya ya tasbih, kalimat takbir, kalimat subhanallah, ya kan, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, udah beres. Dan Bapak udah ngaji itu. Dakhala jannah dah. Amin. Jadi kalau yang ngaji gini jangan dibilang kafir. Yang ngaji dibilang bid'ah, masuk neraka, salah. Kita ini baca tasbih aja jaminannya surga. Baca sholawat 1 dibalas 10, betul nggak Pak? Baca sholawat 10 dibalas oleh Allah 100 kali lipat. 100 yang kita baca sholawat, 1000 yang kita baca haram masuk neraka, wajib masuk surga. Begitu ngaji kita. Amin ya robbal. Maka Bapak yang sudah sholawatan itu diterusin Pak. Ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil guru. Amalin aja yang dikasih Pak Kiai, kasih guru, kasih habib, kasih ulama. Mana aja Pak yang Bapak yakini kebenarannya. Jangan ragu. Pulang dari maulid ini makin perbanyak sholawat, makin yakin, gak pakai ragu. Selama ini gini, ini bener kagak ya saya ngamalin maulid, kira-kira ini dapat apa saya nih? Nah ini kalau dapat apa ribet lah. Gak usah dapat apa. Yang jelas yang ngamalin sholawat hidupnya barokah, dijamin sama Allah. Kalau akhirat mudah lah, wajib masuk surga. Apalagi yang rajin ibadah, ibu-ibu yang layanin suaminya. Ibu kalau nggak diajak ngomong ini ngantuk nih. Ibu masak apa tadi? Iya, udah makan belum? Udah, saya juga udah tadi makan di kantor. Makasih. Mudah-mudahan yang bikin kopi masuk surga beserta gelas-gelasnya. Kita doain masuk surga beserta gelasnya, bayangin. Amin. Bu, ini kumpulnya ibu ini wanita-wanita soleha ya, bidadari surga. Sebuah lagu bidadari surga. Hafal? Ini ibu senangannya sholawat ya kan. Kalau lagi marah sama suami jangan pukul suaminya Pak. Ini kita ajarin biar bener ya. Kalau lagi marah sama suami yang dipukul rebana aja. Tak tung dandang dudungnya kencengin sambil bayangin muka suaminya. Ini marah melulu kerjanya. Kasihan suami ibu, rambut udah pada putih, ya kan?
udah termasuk kelompok orang-orang yang putih. Kenapa mereka rambutnya putih? Sering diomelin sama ibu-ibu. Betul apa betul Pak? Kurang dikit dia bawa duit. Ada uang bakti saya, ada uang jangan pulang. Ada uang bakti saya, nggak ada uang jangan pulang. Enakan uang. Mau pakai waktu nih nggak boleh pulang, mau jalan-jalan nih kan Pak ya. Jangan. Kunci kebahagiaan bukan ada di harta. Harta itu baru sebagian dari yang kita miliki. Ibu harus kasihan dengan suami. Suami juga harus kasihan kepada istri. Itu namanya rasa cinta. Bu, ikutin. Rasa cinta pada makhluk takkan hilang. Kok bisa itu Bu ya? Sekarang ibu terusin. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Lanjut. Suruh terusin. Menang baik. Ini bapaknya hafal nih. Sebenarnya beliau harus bisa. Jangan hanya nyanyi sama sholawatan yang lain doang, tapi Quran juga harus dikuasai. Insya. Nah, nanti pulang maulid. Biasanya ini kita penyakit umat Islam itu baca Qurannya hanya pada saat Ramadan doang. Bapak udah nggak usah bilang gimana deh, ngaku aja. Kita demen Quran ini Pak Ustadz. Habis sahur baca Quran, habis subuh baca Quran, habis duha baca Quran, habis zuhur juga Quran. Kenapa Quran? Karena lapar. Lagi puasa, senengannya pegang Quran. Coba bulan yang lain, 11 bulan yang lain bagaimana kita mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena kita cinta Quran. Biasanya apalagi yang ngerti terjemahnya gitu Bu, nangis dia baca Quran. Al-Baqarah ya Allah banyak ilmu, Al-Imran banyak ilmu, terus ya kan, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Ibu apal kalau perlu, maka berbahagialah yang anaknya hafal Quran. Atau Pak Ustadz yang lagi duduk depan saya ini ada yang hafal Quran. Bayangin 30 juz gini bisa dia hafal. Kalau lagu, berapa penguasaan lagu itu? Lagu dangdut berapa biji? Lagu pop berapa biji? Tapi ini Quran dia hafal. Subhanallah. Begitu indahnya itu bacaan Al-Quran. Ibu terusin. Wasyamsi wa duhaha wan nahari idza jallaha. Lulus ini, alhamdulillah. Kalau ke bapak ini nggak tahu nih, tadi jawab nggak nih? Bapak jawab ya Pak ya? Pak Ustadz tenang, mau dites apa saya hafal. Yasin di luar kepala saya mau Ustadz. Yasin Pak ya? Itu Yasin itu Pak, barangkali udah 100.000 kali kita baca. Tapi masih gelibet Pak itu ya. Mengapa Yasin juga ada ilmunya itu. Jangan sampai ketukar balik lagi, ya rapi-rapi. Nah ini gunanya melalui mimbar maulid kita bersilaturahmi ini, jamaah sekalian, jangan sampai pengajian yang sudah didirikan di masjid ini tidak adakan. Maka harus diteruskan. Mau mingguan, mau seminggu 2 kali, mau sebulan sekali, itu pengajian harus jalan terus. Kenapa? Karena tholabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin itu wajib. Yang keduanya, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu thariqan ilal jannah, jelas. Ada lagi yang ketiga, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Wis apa juga itu. Maka ngaji dengan Pak Kiai, yang baca kitab, yang duduk bersama, yang sorogan, yang tajwid, tahsin Quran, lanjut. Tinggal pendalamannya nanti, Ustaz saya mau lanjut, tajwid saya udah bagus, tahsin udah bagus, saya pengen tafsir, saya pengen memperdalam fikih lagi. Itu dipelajari sampai kita mati, gak habis. Tanya Pak Kiai, ilmu tuh makin kita baca, kok makin bodoh saya ini.
Coba buka seluruh kitab fikih, Pak. Sampai Bapak mati, sampai saya umur kita nggak ada. Ada baik yang belum kita kuasai keilmuan itu. Tafsir saja, masya Allah, iya kan? Dan sama termasuk pengembangan qiraah itu, mohon maaf, bukan hanya bayati, soba, hijaz, nahawan, sika, bukan hanya itu kan? Pengembangannya sekarang qiraatus sab'ah. Kenapa itu kori-kori? Kalau sampean kita semua belum belajar, jangan coba-coba. Walah Pak Ustadz, saya udah sering denger itu mah di YouTube, gampang itu qiraatus sab'ah. Wadduhe, wah sembarangan aja lo Tom, baca wadduhe, kagak tahu urusannya. Jangan, udah wadduh aja. Ini imam baru belum belajar qiraatus sab'ah, itu baru bicara qiraah. Fatihah aja juga harus benar. Bagaimana Fatihah yang tepat kecuali lagi mimpin sholat tarawih. Kalau sholat tarawih kan pengennya gaspol aja, itu kan satu Fatihah satu napas. Ya gitu. Iya. Justru kalau imam terlalu lambat juga nggak enak juga. Coba aja Ibu. Gimana? Terlalu lambat tinggalin. Di sini 23 apa 11? 23, apalagi 23 gaspol ya kan? Imamnya imam gaspol. Tapi segaspol-gaspolnya fasohahnya harus dijaga. Ya, gitu Pak ya. Maka pilih jadi imam. Tidak boleh sembarangan imam, apalagi imam baru boleh belajar. Kuliah akabir nih komuter bae wala ana wala antum enggak ketemu nanti kan. Makmumnya mau on, wala ana wala antum wala dhalin, enggak jelas urusannya. Naudzubillah min. Nah, ini harus belajar ya kan. Itu dari aspek kajian ilmu. Nah, belum dari aspek-aspek yang lain, bahwa maulid ini adalah menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut beberapa kajian kitab dan juga Bapak sekalian sering dengar, siapa yang lebih hebat makhluk sejagat raya ini dibandingkan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak? Ada Pak. Mungkin kita ngaji dari kecil sampai tua, untuk mengamankan akhlak Rasul nggak ketemu. Di mana nggak ketemu? Nggak akan sanggup kita 100% akhlak Rasul itu bisa kita terapkan untuk diri kita. Maka Siti Aisyah bilang, akhlak Rasul itu kayak apa? Jawab Aisyah Pak. Kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 100% beliau yang ada di Quran ini. Bapak coba ngamalin. Kita disakitin orang, pengen balas apa balas? Bapak dijolimin orang, marah apa marah? Jangankan dijolimin ya, Bapak digibah namimah kemudian dengar di WhatsApp, masuk WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya, marah apa marah? Ini yang lagi perang teknologi nih Pak, YouTube, TikTok, gara-gara perang informasi, gibah, fitnah, berita hoax, itu bahaya. Maka jangan sembarangan tangan kita nge-share yang nggak baik-baik. Bikin TikTok tuh yang cakep dong, lagi ngaji gini, TikTokin, YouTube masukin, lagi dakwah. Jangan kita lagi nyanyi dangdut, lagi joget kemana tahu, ibu-ibu, ya kan, bajunya nggak jelas, nggak pakai jilbab, masuk ke YouTube. Sepanjang umur ibu, sepanjang dunia masih ada, siapapun bisa buka aurat ibu-ibu. Naudzubillah min. Bu jaga nih, udah rapat-rapat gini bagus, ajarkan anak-anak kita supaya terus pakai jilbab. Jilbab itu bagian dari akhlak Islam. Yang membedakan orang Islam gak Islam ya akhlaknya. Idealnya akhlak orang Islam harus lebih baik dari akhlak selain Islam. Saya nggak usah nyebut agama, selain Islam kan enak tuh Pak. Akhlak orang Islam harus lebih bagus. Contoh, ini yang saya bilang angel, agak susah. Ketika ada seorang Yahudi melihat Rasulullah selalu berangkat ke masjid, Bu, diludahin, diomelin, dicaci maki, dilempar batu, dakwahnya kanjeng Nabi itu.
Tapi beliau tidak marah, tidak membalas si Yahudi yang tiap hari kerjaannya meludahi Rasulullah. Bahkan saking suatu hari itu Rasul melihat orang itu nggak pernah ada lagi yang meludahi beliau. Kemudian orang itu ditanya oleh Rasul, kemana sih Yahudi yang biasa meludahin saya? Ternyata itu Yahudi sakit. Ketika sakit, Rasulullah langsung datang kepada orang Yahudi itu dan menengokin pertama. Ya Rasul, tiap hari engkau saya ludahin, saya jahatin ketika mau ke masjid. Engkau juga yang menengok saya pertama ketika saya sakit. Maka Yahudi langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Allah Akbar. Ini akhlak Islam, Pak. Dan itu susah kalau kita praktekin, tapi kita harus bisa. Belum bicara tetangga. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ketika ibu ngaji kan sebenarnya apa? La yaskhal qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un. Gimana Bu? Terusin. Asa ayyakunna khairan minhum. Itu Bu, yang cowok nggak boleh ngelek-ngelek ya Bu, ngejek-ngejek. Dan Rasul nggak hobi jelek-jelekin orang, tapi hobi kita jelekin orang, hobi kita ngerasain orang. Bu, nggak ada gunanya maulid ini, pulang maulid ibu masih jelekin orang, ngerasain orang, gibah, memang nggak ada gunanya. Maka maulid harus merubah akhlak kita. Dan Rasulullah menjadi inspirator, bukan provokator. Saya ulangi, ini judul ceramah saya di Samsat Jakarta Timur. Rasul menjadi inspirator perubahan akhlak. Kenapa? Karena Rasul itu ngasih contoh duluan, dan beliau hadir selalu menyenangkan orang. Rasul hadir nggak bikin susah orang. Bisa nggak Bu? Ibu janji bisa? Insya Allah. Ibu datang ke rumah dinanti oleh sang suami sama anak-anaknya. Aduh mama, setengah hari aja istri nggak ada, bapaknya puyeng. Ibu umroh 9 hari, suami nggak ngikut, puyeng apa puyeng? 9 hari. 9 hari. Apalagi 41 hari, angel. Angel teman tuturane. Rasain lu. Giliran ada bini lu sia-siain, nggak ada bini dia puyeng deh. Ini 9 hari umroh dia puyeng. Ibu 41 hari pergi haji dia puasa. Maka idealnya kalau ibu mau umroh ajak suami. Amin. Kalau pergi haji mah enakan berdua. Aduh senangnya pengantin baru tuh di Mekah. Jadi apa? Pasangan suami istri kayak pengantin baru lagi. Ketika mau tawaf, istri digandeng, mau sa'i bareng-bareng, potong rambut tahalul bareng-bareng, pulang itu nyari KFC, McD, minuman, ngopi di Mekah Madinah bareng suami istri. Alhamdulillah. Itu doa kita tuh Pak. Jadi kalau ada rezeki nih Pak dikumpulin, cek ATM. Bapak sekarang cek ATM. Bulan haji masih banyak. Ini bulannya bulan umroh. Yang senangnya umroh dan atau yang belum pernah sama sekolah, labbaik Allahumma umratan. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Yang mudah niat itu insya Allah mudah-mudahan Allah kabul. Amin. Yang pengen haji sebelah sono, labbaik Allahumma hajjan. Berangkat tahun depan sama Ustadz Caknu. Siapa kita? Siapa kita? Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas ya. Ini anak-anak kalau nggak dikasih ya kurang semangat. Siapa kita? Al-Ikhlas. Siapa kita? Al-Ikhlas. Berkah-berkah alhamdulillah. Begitu ya kita praktek. Siapa kita? Siapa kita? Berkah-berkah alhamdulillah. Hasil maksud semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ibu-ibu yang tadi ayat saya baca itu sebenarnya isyarah dari Allah bahwa sebenarnya
Kita mau nyari pemimpin yang kayak apa tuh kembalinya ke Rasulullah. Bapak tadi kan ngaji tuh Pak, Ustadz Canggun ngasih tahu apaan? Kalau Rasulullah tuh senengnya ngomongnya yang enak-enak. Betul-betul Bu. Rasulullah nggak pernah kasar sama istri dan anaknya. Betul-betul Bu. Suami ibu gimana? Suami ibu kayak Rasulullah ya? Iyain aja deh Bu. Amin. Ya aminin dulu. Jadi nanti dia pulang ngaji nih Bu, insya Allah kayak Rasulullah. Ya Allah, kayaknya saya pengen suami saya kayak Rasulullah. Amin. Tapi ibu jangan nakal pas malam Jumat bayangi Rasulullah. Emang ibu kenal di mana sama Rasulullah? Sudah pernah lihat Rasul belum? Hah? Belum? Mimpi juga belum? Tanya Pak Kiai, bagaimana cara bermimpi ketemu Kanjeng Nabi? Siapa yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi, setan nggak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Jadi yang pernah mimpi, alhamdulillah, itulah Rasul yang sesungguhnya. Karena setan nggak bisa. Wah, gua kayak Rasulullah, gitu nggak bisa. Mungkin kalau orang lain bisa. Setan tuh pinter-pinter. Maka ibu yang sering lupa baca ayat kursi, baca doa tidur, mimpinya buruk, ngigo kemana tahu. Bu, ibu sering mimpi jelek. Kita bapaknya nih, dibangunin sama bapaknya. Mimpi apaan sih? Ini gara-gara lu nggak baca doa nih, kata bapak. Demikian juga suaminya. Siang-siang dia nyanyi dangdut lah, sebuah lagu kehilangan apalah kandas. Ini bapak yang seneng nih, malam terakhir katanya. Itu yang teman-teman lagu begitu. Kemudian dia bayangin artis, pas tidur dia mimpi yang gak karu-karuan Bu. Nyebut nama Ida, Fatimah, Azana. Ibu apain kira-kira itu? Bu, kalau suaminya ibu lagi ngigo, dia nyebutnya nama-nama cewek, ibu apain? Jangan digebuk, jangan disiram. Kasihan ya Bu ya. Sayangi suami, ya mungkin dia lagi kepikiran yang gak karu-karuan. Ya kita doakan suami kita istiqomah, amin. Suami yang rajin ibadah, amin. Suami yang rajin sholat jamaah, suami yang mau nuntut ilmu terus Bu. Walaupun beliau jebolan pesantren, nyantri 9 tahun, nyantri 10 tahun, nyantri berapa tahun, tapi tetap mau jadi santri sampai di usia tuanya, amin. Begitu juga ibu. Apalagi kalau ibu nggak pernah mondok pesantren kok nggak mau ngaji, ya nanti kalau ibu punya mantu, mantunya ada ngaji, mantunya ajak gabung ke majelis taklim. Neng, ikut ngaji Neng sama Umi. Ngapain di sono? Aku malu Mi, aku usiaku masih muda. Emang yang di majelis taklim hanya nenek-nenek doang? Enggak. Jadi yang anak-anak muda, mantu-mantu kita, mau dari mana, mau dari Jawa, Sunda, Betawi, Sumatera, Kalimantan, ajak ngaji di masjid ini. Insya melalui mimbar maulid ini juga Bu. Nih Bapak nih, mohon izin. Bagaimana Rasulullah hadir itu menghormati kepada sesama. Kehadiran Rasulullah bukan menghormati kepada kafir, Quraisy, Yahudi, Nasrani aja, terlebih kepada umatnya sendiri. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Itu Rasulullah sangat mencintai mereka. Bahkan juga melebihi cintanya kepada istrinya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Cinta siapa itu? Cintanya Rasul kepada umatnya. Amin ya Rabbal. Nah, kita ini umat-umat di akhir zaman, ketemu Rasulullah enggak, lahir di Mekah kagak, kita mah jadi Habib juga enggak. Bu, Pak, kita boro-boro Habib, bukan Habib kita mah ya. Kalau saya kan lahir di Jawa Timur, bini saya lahir Betawi. Nah, ibu lahir di mana? Bapak lahir di mana? Kita bukan Habib, tapi kita adalah umat Rasul yang dicintai baginda Rasulullah SAW. Lafatna li Arabin wala ajamin illa bittaqwa. Nggak kenal mau oleh orang Arab kayak orang apa, kayak lu pakai jubah setiap hari sopir aja. Ya Allah haji, ya Allah haji, haji goblok. Dia ini apa? Akhlaknya bejat. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Mau orang Arab ke orang apa yang dilihat apanya Bu? Takwanya.
Jadi yang masuk surga itu uiddat lil muttaqin. Muttaqin, bukan uiddat lil arabiyyin, enggak ada. Maka bapak yang dari Jawa, dari Sunda, dari Kalimantan, Betawi ini berbahagialah kalau bapak ibu muttaqin. Uiddat lil muttaqin itu adalah al-jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa uiddat lil, itu ayatnya udah hafal, ya kan? Nah, ibu, karenanya kita harus menghormati. Jangan karena melihat suku, orang Jawa bergaulnya sama orang Jawa, salah. Jawa bergaul Betawi, Betawi bergaul Sunda, Sunda Betawi, kumpul aduk di masyarakat kita ibu kota Jakarta ini bersatu padu memajukan Islam wal muslimin. Amin. Shallu ala Muhammad. Itu aku sayang kamu neng karena Islam. Aku sayang kamu neng karena kamu cinta agama. Aku sayang kamu neng karena kamu memanfaatkan harta kamu miliaran, triliunan, duit, harta semua digunakan jalan Allah. Tuh, maka gua cinta sama lu gua kawinin. Itulah baginda Rasulullah ketika dilamar Siti Khadijah. Janda kaya tuh Pak, ya kan? Udah kaya cantik. Udah kaya cantik, alhamdulillah. Cantik tetap ibadah, kaya tetap ibadah, yang ganteng tetap rajin ibadah. Amin. Itu yang kita cari, insya Allah. Maka Bu, kalau milih mantu jangan salah. Kriterianya apa gitu? Ya kriterianya ya li jamalia itu jelas. Kalau cowok, ya kan, cantik itu nomor satu. Karena kalau nanti jodohnya jelek, dia pengen kawin lagi. Maka kalau boleh pilih cewek cantik yang bidadari surga kalau perlu, tanda kutip. Ini kan nggak mungkin bidadari surga mau diturunin kita. Tapi itu kok orang cantik, dilihatnya enak, solihah, ngajinya pinter, qori'ah, hafidhoh, baca kitab bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, ngaji kita, itu sampai lepas tuh Pak, mohon izin, lepas disuruh bubar. Dikit lagi insyaallah. Kita nggak pakai lama Bu. Ada beberapa akhlak Rasul yang harus kita contoh pulang dari Maulid. Yang tadi saya sebut adalah daimul bisri. Fungsi Rasul itu pokoknya bapak nih pulang, ibu senang. Bagaimana strateginya Pak? Istri bapak senang, mau bawain oleh-oleh, bawain buah. Bu, senangannya Pak. Halo sayang, mau dibungkusin apa? Nasi goreng, martabak kah, buah kah? Nah ini suami soleh, jangan dia datang dari mana-mana dia nggak bawa apa-apa. Apa yang menjadi kesukaan ibu ketika ulang tahun? Namanya juga cewek, beliin jilbab, beliin baju, apalagi mas-masan. Maka ibu kalau kawin aja sama orang Jawa, emasnya mahal tahu. Mas Jawa Bu, 70 kilo langsung dikasih Bu. Ya Bu ya, ini Mas Jawa. Kalau Mas Betawi 5 gram, 2 gram, itu langsung cash and carry. Dengan mas kawin 60 kg, berat gua nih, gua dari Jawa. Amin. Ya Rabbal. Tapi kayak ingat ya Bu ya, tadi saya udah ngomong nih, bahwa ngaji kita bukan karena suku. Justru di sini saling menghormati. Itu penting Pak. Hormati posisi ketua masjid, hormati posisi ketua majelis taklim, hormati seorang guru, hormati seorang ulama. Duduk bareng dengan ulama, cium tangan, minta barokah. Ini enggak sama ulama songong. Bagaimana ilmunya manfaat? Dengan kiai songong, enggak pernah ngasih duit. Bagaimana barokah? Bukan berarti Pak Kiai minta duit mulu, enggak juga. Tapi kalau ada rezeki, Pak Kiai saya ada rezeki. Pak Kiai, insya Allah saya beli kopi sama teh dibawa pulang. Teh Indomie apa? Berkah.
Maka sama guru ngaji yang rutin, yang mingguan, yang bulanan, Bu, hormati. Beliau posisinya adalah SK-nya langsung dari Allah, bukan dari presiden. SK langsung dari Allah, ulama. Innamal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya ulama penerus para nabi. Karenanya apa? Kita hormati ulama. Ketika ulama itu sudah nggak ada, kita menangis, kita bersedih. Jangan ketinggalan ulama. Alhamdulillah tuh Ustadz udah mati. Jangan dong. Masa Ustadz dibilang mati? Ustadz meninggal dunia. Kok kasar banget sih? Ya, innalillahi ini telah mati. Jangan, telah meninggal dunia. Dan pasti pengurus masjid ngomongnya apa? Telah meninggal dunia dengan tenang. Gak ada yang dengan kejer-kejer, gak ada. Kata beliau, telah meninggal dunia dengan tenang. Semuanya juga dengan tenang, insya. Dan doa kita itu apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan doa kita yang the best adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Ini Pak Kiai guru kita. Saya lanjutkan Ibu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sahlul khuluq. Sahlul khuluq itu artinya bahwa Rasulullah itu akhlaknya mudah bergaul ya, gak mudah tersinggung. Biarin aja Bu. Oh, pengajian di Masjid Al-Ikhlas misalnya Ibu dibikin isu. Pengajian Al-Ikhlas minta duit dulu. Ibu kalau dibikin isu tenang aja. Jalan terus, ngaji jalan terus, ya kan? Tetap berjalan, jangan berhenti dakwahnya. Karena dakwah ini tugas ibu-ibu. Bagaimana ini peranan ibu-ibu di masyarakat sini. Saya terima kasih Pak RW. Pak RW mana tadi Pak RW? Oh Pak RW sambil merokok, apa-apa Pak RW ntar saya temenin. Nah, di masjid susah sambil ngudut ya Pak RW ya. Ini Pak RW udah luar biasa. Istrinya juga aktif di Majelis Taklim. Alhamdulillah. Pak RT istrinya di Majelis Taklim. Pak Lurah istrinya Majelis Taklim. Pak Camat istrinya demen Majelis Taklim. Kalau para birokrat pejabat istrinya udah Majelis Taklim, aman kita. Mantap kan Pak? Alhamdulillah. Kuwatul bilad bi arba'ati asya. Di antara fi'il ulama nih Bu nih. Hormati para ulama itu tadi Mas. Jangan pelit lah sama ulama. Ibu kalau punya sayur masakan kemarin sudah saya kasih contoh kan. Ambil dikit kasih ulama, ambil dikit kasih ketua majelis taklim, ambil dikit kasih temennya. Jangan bakhil. Karena bakhil itu bukan sifat Kanjeng Nabi. Nabi di akhir hayatnya padahal beliau apa tuh? Triliuner, miliarder. Tapi ketika meninggal dunia beliau nggak punya apa-apa. Ada nggak kita? Doa Rasul apa? Allahumma ahyini miskina. Coba tuh, beliau pengen hidupnya miskin, ya kan? Wahsyurni ma'azumratil masakin. Pengen juga nanti di kiamat beserta orang-orang yang miskin. Tapi kalau doanya ibu apa? Ya Ghani ya Hamid, ya Ghani ya Hamid, ya Ghani ya Hamid. Pengen kaya, betul? Angkat tangan yang pengen miskin malam ini. Bukan apa-apa, yang angkat tangan miskin beneran. Ada yang pengen miskin? Ada. Tapi memang itu yang diajarkan para ulama. Ya Ghani ya Hamid, terutama Jumat kan. Ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika an haramika bi ta'ati masyadik wa bi fadlika amman. Cakep itu doa itu. Ya kan, insya Allah bisa pergi haji Pak Ustaz. Karena kita ini Indonesia bukan Mekah. Kalau Rasul dulu miskin misalnya, tapi Mekah dekat, Ka'bah dekat, apa baik dekat, mau tawaf kapan aja bisa Ustaz, mau umroh kapan aja bisa. Nah kalau orang Indonesia kita mau umroh berapa duit? Mau umroh berapa? Gratis ada nggak gratis? Ada. Kalau dewan masjid, wali kota, gubernur berangkatin sama tuh merebut masjid, alhamdulillah.
Nah, jadi bapak doanya gitu aja, Allahumma rzuqna min haitsu la yahtasib, atau Allahumma ballighna ila Makkahal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah birahmatika ya arhamar rahimin. Bodoh amat, emang aku nggak punya duit ya Allah, tapi aku pengen berangkat ke Mekah dan Madinah. Terserah Allah. Bisa nggak? Bisa kok. Sekarang banyak yang pergi haji, tukang bubur pergi haji, tukang cendol pergi haji, tukang bakso pergi haji. Sinetron kali Kiai. Bukan hanya sinetron, ternyata Pak, sekarang sudah terbukti emang bermula dari sinetron. Tapi kita ini punya wiridan-wiridan, makanya ikutin Pak Kiai. Anak saya membader banget, dibilangin susah, dia sholat, Tom. Gak mau disuruh sholat. Bu. Saya mengingat Kiai saya, waktu saya di pesantren Darut Tafsir. Kalau beliau nggak pernah marah. Saat. Sudah 3:30 gitu. Saat. Masya Allah, terbangun, krip, Ibu. Doain anak ibu yang lagi pesantren, Bu. Amin. Kasihan loh Bu, mereka berjuang. Doain ibu, doain bapak. Ya Allah, bapak yang membiayai saya, mudah-mudahan rezeki bapak lancar katanya. Amin. Itu santri-santri itu Pak, doanya kabul, dia lagi malam tahajud, ya kan? Baca Quran, ingat muka bapak ibu, kangen, dia nggak megang HP, rindu ketemu, ditengokin bapak ibu, nangis apa nangis? Dan ibu bapak nangis apa nangis? Nangis juga Pak. Kalau bapak mau ngeluarin air mata, dia mah takut. Bukan apa-apa, gengsi bapak. Tapi kalau saya nggak bisa juga Bu. Kalau ibu-ibu istri saya nangis juga ikut nangis. Ya, itulah anak-anak kita, pejuang. Dia nyantren 6 tahun, 9 tahun Bu, kuliah ke agama, YIN kayak apa kayak, kuliah mah banyak. Yang penting ilmunya manfaat, insya. Dan filosofi Ibu, saya sering ceramah, saya bilang gini, kalau bapak ini udah S1 nih, yang di depan saya S1, mudah-mudahan anaknya S2, amin. Yang ibu sudah S2, nih Kiai, mudah-mudahan anaknya S3, amin. Demikian juga kalau Pak Kiai sudah S3, mudah-mudahan anaknya STLR katanya. Udah nggak ada lagi Pak Ustadz. S3 udah mentok. Mudah-mudahan jadi profesor. Amin. Itu dong. Masa orang alih kelas nggak ada yang anaknya profesor? Amin. Ada kali kanan kiri kan. Ya profesor nggak jaminan bagaimana. Tapi kalau udah profesor, masa ya Allah. Yang terhormat Bapak Profesor, masa Profesor dagang gorengan? Kan nggak mungkin juga lah Bu. Yang terhormat Bapak Doktor, Pak Doktor dagang es, ya jarang juga begitu. Bahkan Pak Doktor bosnya es, Profesor bosnya bakso boleh. Tapi kan nggak mungkin belum. Itulah kehebatan Al-Mujadalah ayat 11. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang beriman, berilmu dengan beberapa derajat itu maksudnya. Termasuk derajatnya para ulama. Amin ya Rabbal. Ya, gitu Bu, memandang wajah ulama aja kita udah barokah, apalagi nyium tangannya, Masya Allah ya kan. Ibadah semua itu dinilai di sisi Allah menjadi kemuliaan. Amin ya Rabbal. Nah itu Bu. Kemudian sifat yang terakhir. Jam berapa ini Kiai? 21.51. Jam 10 selesai. 10 selesai. Ya, kita sepakat ya Bu ya, ikan sepat, ikan gabus. Amin. Ya Rabbal. Sifat Rasul diantaranya adalah wala masa. Rasul itu nggak pernah bakhil dalam hidupnya. Sering berjemaah, sering bersedekah, ya kan? Sedekah itu indah, sedekah tolak bala. Tapi jangan gini Bu. Pak Kiai, tolong puterin sarungnya sama serbannya. Kita nyari duit. Boleh, kalau untuk kepentingan umat Islam dan masjid. Ini masjid cakep banget nih Pak, ya kan, tongkrongannya segala macam, aspek idaroh riayah. Tapi mohon izin, memang kalau lomba majelis taklim pemerintah itu beda urusannya. Itu wali kota, Pemda punya kriteria tersendiri. Memang yang paling menang adalah mereka yang berdikari tidak di masjid dan musola, tapi berdiri sendiri, tanahnya sendiri, ada tanah wakaf, dibangun berlantai khusus untuk majelis taklim. Itu memang yang juara. Tapi yang bertempat di masjid ya juara juga, tapi juaranya kesekian, gak masalah. Bukan itu ya, kriteria bukan itu. Orang yang lomba ketika nggak juara bukan berarti jelek, bukan. Saya sudah nilai ini cukup bagus,
bangunannya bagus, idaroh, riayah, imarohnya, tinggal kita nerusin, insya Allah. Orang anak-anak muda yang hatinya bergantung di masjid, nah ini kalau para kiai dakwanya ke situ, enak banget nanti kita insya Allah di yaumil mahsyar. La dhilla illa dhilluh. Makanya gantungkan hati ibu bapak ke masjid. Caranya gimana kiai? Nah, sebelum azan, oh nggak ada yang sholawatan, dia megang mic, assalamualaikum. Menjelang subuh dia ada sholawatan, bangunin orang, ya kan? Salatu khairum minan naum. Itu Pak yang azan. Ini makanya kalau azan kan jarang banget anak muda yang azan. Qori jarang azan. Rata-rata yang azan aki-aki dulu. Aki-aki suaranya kemana tahu, kita mau bangun malah tambah susah. Maka anak muda yang qori yang azan. Dan pahala orang azan kalau sampai yang tahu, masya Allah. Baca ngaji. Apa tuh hebatnya orang azan? Apa hebatnya orang sholat jamaah? Apa hebatnya yang datang duluan? Apa hebatnya yang wiridan dulu? Ada hebatnya. Ngaji nih memakai. Maka melalui maulid ini Bapak Ibu terus tingkatkan kualitas ilmunya melalui majelis taklim dan perkuat ukhuwah Islamiyahnya ya. Kalau yang kemarin biarin Pak Ustadz, saya insya Allah sepulang maulid ini saya akan lebih meningkat persatuan kesatuan saya. Tadi saya nggak pernah berkunjung, saya akan silaturahmi. Pak RW RT tadi nggak turun ke bawah, sekarang turun. Kita nggak pernah juga silaturahmi ke RT RW, kita juga datang boleh ke Pak RT RW. Jangan nunggu meninggal. Standar kita ini silaturahmi, kalau ada yang meninggal innalillahi janur kuning itu baru kita datang itu. Jangan. Silaturahmi mah masya Allah. Coba datang ke rumah Pak Kiai aja minimal kopi mah ada nih, jeruk nih masih utuh nih, punya Kiai. Ambil aja tong ya. Ini silaturahmi. Rezeki kita panjang umur, barokah, masya Allah, dan saling mendoakan. Itu hikmahnya silaturahmi. Bapak ya, Bapak silaturahmi ke Pemda, kemana, ke camat, ke kementerian juga berkah. Kalau nggak memberkahi Bapak, memberkahi keturunan generasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama-sama. Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Sama-sama. Ayo Bu. Ini nagomnya apa yang pas? Ilahilas golil beda se'alah wala aqwa ala naril jahim wahabli taubatan wafir zunubi wa innaka ghafirul dzambil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Bagi para kiai, semangat dakwahnya terus, jangan patah semangat, jangan mundur, maju terus. Untuk ibu tetap semangat, para kiai yang ngaji tetap semangat, ngajar ngaji, ilmunya, kesehatannya, rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang kaya bantu dengan fulus. Gak punya ilmu, punya fulus, bantu nih.
kehebatan umat Islam untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.